Kurang apa itu Fir'aun hebatnya? Sampai sekarang masih dikenang. Manusia paling tinggi elektabilitasnya sedunia Fir'aun. Hebatnya itu Fir'aun, biar tukang sisirnya anaknya ada. Tukang handuknya anaknya kalau mandi ada. Lain lagi yang bawa, seperti pejabat sekarang. Lain tuh bawa HP-nya. Iya toh? Bikin pidato, bukan itu dia bikin, dibikinkan. Masih salah baca tuh itu. Itu pejabat. Handphonenya lain yang bawa, dibukakan mobilnya. Coba itu, gaya-gaya Fir'aun itu. Caranya mensyukuri. Kalau kita Islam, satu, memperbanyak kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi jangan sekedar diucapkan tanpa terkesan di hati. Kenapa ada orang rajin zikir tapi rajin juga gosip? Rajin zikir tapi juga tetap kasar ngomongnya. Kenapa? Lisannya zikirnya tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Terlalu cepat dan tidak ditahu apa Nabi bilang. Lihat begitu imam di masjid. Sama-sama mulai, sama-sama subhanallah, sama-sama 33. Saya baru 11, dia sampai nih. Kan bilang saja sunnah. Apa artinya itu sunnah? Seperti orang makan pisang goreng panas. Jangan ketawa, saya serius sini. Jadi adinda Wira, syukur itu ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya berkesan, ucapkan dengan pasti, lalu lengkapi dengan mengusap dada. Coba lakukan hari ini. Pasti itu ada kesannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itawa 40 tahun nih perusahaan tak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pasti berkesan. Segala puji hanya bagi Allah. Kalau orang selalu mengucapkan hamdalah, itu dua efeknya. Satu, menghilangkan kesombongan. Berhasil kau kejar target. Kau kejar target 1000 unit 1 bulan. Tercapai. Kau tidak akan takabur, tapi kau kembalikan kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah. Biar kau jago pemasaran, kalau Allah tidak kasih kau tidak jalan. Biar kau hebat segala promosi, kalau Allah tidak kasih kau tidak jalan. Rezeki itu tuan-tuan bukan karena ilmu, tapi karena were naleko pun Allah Ta'ala. Pemberian Allah itu rezeki. Lihat itu ada perusahaan, sama harga mobil dia jual, sama warnanya, sama teknik promosinya. Ada yang gulung tikar, ada yang lancar. Jangan jual mobil, jual jagung. Pulang kak pergi Pindrang, ada itu penjual jagung di baru tuh. Biasa aku bilang sama sopirku, singgah kok nomor 7, di nomor 9 ini singgah. Mau mundur saya bilang jangan kok, rezekinya tadi. Rezeki tidak akan tertukar. Maka orang yang beriman, dia tidak berkata ini kerjaku, ini kehebatanku, ini hebatku, ini saya doktor. Tidak, dia akan berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dan adindaku Wira, ingat deh, ini pekan baik-baik. Kesombongan sumber segala kehancuran. Masih ingat itu Fir'aun? Kurang apa itu Fir'aun hebatnya? Sampai sekarang masih dikenang. Manusia paling tinggi elektabilitasnya sedunia Fir'aun. Hebatnya itu Fir'aun, biar tukang sisirnya anaknya ada. Tukang handuknya anaknya kalau mandi ada. Lain lagi yang bawa, seperti pejabat sekarang. Lain tuh bawa HP-nya. Iya toh? Bikin pidato, bukan itu dia bikin, dibikinkan. Masih salah baca tuh itu. Itu pejabat. Handphonenya lain yang bawa, dibukakan mobilnya. Coba itu, gaya-gaya Fir'aun itu. Sudah itu, dia takabur, sombong. Akhirnya Allah laknat itu Fir'aun. Apa laknat Allah? Satu, ditulis dalam Quran, Fir'aun haram masuk surga. Kalau kita masih 50-50 deh, Wira. Masih ada harapan masuk surga, juga terbuka peluang masuk neraka. Kalau Fir'aun tidak ada harapan masuk surga, ditulis tidak boleh masuk surga. Yang kedua, Allah laknat Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun anggota grup mau dikasih nama Fir'aun. Padahal terkenal itu Fir'aun kaya. Jangankan kasih nama Fir'aun, dituduh saya Fir'aun nih majaluk kok bos. Iya toh, itu laknat Allah. Maka jangan contoh kesombongan Fir'aun. Apa penyebabnya? Sombong. Dengar ini baik-baik, karena ini Wira saya lihat potensi jadi orang hebat. Insya Allah. Satu, penyebabnya orang sombong itu dek, satu, bertambahnya ilmu. Saya bisik-bisik tadi yang samping saya, dari mana ini, alumni mana? Ternyata dari ITB. Enggak gampang itu masuk ITB bos. Cerdas. Jangan sombong dengan kecerdasan.
Kenapa? Allah marah, nah cabut ilmu. Bagaimana caranya? Nah kasih pikun kok. Ada orang pikun, Pak Halim, seperti mau pensiun mengajar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar, ku cium kak. Ini momi 2 minggu, tidak pernah kok cium. Dalam hatinya suaminya, astagfirullah, berarti siapa cium selama ini? Ternyata pembantu dan cium, Pak. Coba, kalau Allah marah, tidak bisa kau bedakan mana pembantu, mana istri. Jangan juga bapak modus kali ini, sampai tahu bapak praktik besok, kukira mama muna. Coba, wa ma utitu minal ilm illa qalila, kata Allah. Dek boleh kau pak disengah kecuali cek dek. 2, penyebab sombong. Apa? Kaya. Adinda Wira punya potensi untuk itu. Apa? Kalak grup. Bukan orang Sulawesi kalau tidak kenal itu Pak, Kalak grup. Kaya. Oke, tidak kena aku bencana, tidak ada tsunami, tidak ada gempa, masih selamat kekayaanmu. Allah kasih kau satu penyakit. Banyak uangmu, tapi begitu cek lab, nah bilang apa dokter? Pak, jangkit makan nasi di apa nih? Uang 7 miliar dilarang makan nasi. Apa? Apalagi dok? Jangkit makan minyak yang bergoreng-goreng. Apalagi dia bilang jangkit makan garam. Jangkit juga makan lombok. Apalagi dia bilang jangkit makan daging. Apa aja paling bisa dia makan? Dia bilang ubi rebus. Cilaka gana. Itu 7 miliar uang udah ada bisa kau makan. Mau keluar, nah bilang dokter tunggu dulu, jangkit dulu keluar. Apalagi anu Haji, selama kita aktif ini 40 tahun tidak pernah kita kena sinar matahari. Itu mi potensi kulit terusak. Mulai besok Piki berjemur di, mulai jam 7 berjemur kira-kira 1 jam lah. Jangkit pakai baju, pakai celana pendek, jangkit pakai sandal di, keliling itu kodon di kerebosi. Ndak pakai baju, ndak pakai sandal, celana pendek. Apa bedanya sama gembel? Jangan sombong dengan hartamu. Allah marah. Oke lah, tidak kena kau penyakit, tidak kena tsunami, tapi Allah marah, pulang, selesai, tidak bisa kau bayar itu nyawa, tidak bisa Pak. Maka jangan takabur dengan kekayaanmu. Yang ketiga, kalau bersyukur, penyebab datangnya sombong, apa itu? Yang ketiga, setelah bertambahnya ilmu, bertambahnya kekayaan, bertambahnya kekuasaan. Adinda Wira punya potensi. Kenapa? Baru 3 bulan jadi dirut nih. Tidak perlu diseleksi. Dia tahu. Apa? Tidak perlu, langsung saja dibikinkan video. Jangan mau kecemburu yang lain, bapak natawa punya. Iya. Tapi jabatan jangan membuatmu sombong. Kenapa? Ada batasnya. Di ruang ini ada batasnya. Kapan? Itu Pak Halim Kalak 3 bulan yang lalu masih dirut, sekarang Wira lagi. Secara hukum negara Pak Halim Kalak bukan dirut, meskipun bapak owner. Tapi yang tanda tangan pensiun maki. Ya. Bupati mau kau sombong 5 tahun jago. Iya toh. Apa kita mau sombongkan? Kapolda mau kau sombong. Bupati, gubernur 10 tahun paling lama. Iya toh. Apa yang kau sombongkan dengan jabatanmu? Yang keempat, penyebab datangnya sombong. Apa itu? Bertambahnya popularitas. Langsung populer ku itu Wira. Kenapa? Di Rutna tahu. Langsung populer. Maka popularitas jangan sombong. Di tempat ini, ndara kalah populer kak. Ya. Ustaz mau kau sombong. Kau bisa jadi penceramah karena ada penontonmu. Ada yang nonton kamu. Bagaimanapun hebatnya saya ceramah, tidak ada penonton. 2 jam saya di sini berapi-api, tidak ada penonton Pak. Lewat Pak Halim, lama bisa gitu Ustaz. Iya toh. Apa yang kau mau sombongkan? Maka kalau kau bersyukur, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua yang kita miliki ini milik Allah. Dan puncaknya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Adinda Wira selalu ajak kepada karyawan, adik-adikku, saudara-saudara, abang-abang, bapak-bapak, kakak-kakak, ayo selalu bersyukur kepada Allah. Ayo selalu bersyukur. Jadi resepnya itu tambah rezeki, syukur. Siapa bilang? Tuhan. Kau bersyukur, ku tambah. Coba,
Kau kufur, inna azabi lazadid, laucanlah kau. Jadi kalau mau sukses ini urusanmu di MRM, syukur saja. Tapi syukur itu tidak sekedar mengucapkan itu langkah pertama. Langkah kedua, kerja kok. Kenapa kau harus kerja? Ya kau hidup di perusahaan ini. Maka supaya hidup tetap ini 40 tahun, supaya dia lebih bagus, kerja. Allah tidak senang kau cuma tinggal di musallanya ini kelak. Tower, ya Allah bukakan rezeki kami, ya Allah tambahkan penjualan kami, murahkan rezeki kami. Baru tinggal aja kau terus 24 jam di situ. Memang ini film karton. Langsung datang uang dari langit-langit. Hoax itu. Tapi gimana? Piko pemasaran. Masuk kok ke warung kopi. Ngomong kok yang baik. Pemasaran itu kuncinya ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Tidak ada orang mulia kalau dia kasar, dan tidak ada orang hina kalau dia lembut bicaranya. Berpromisi baik. Dan ketika berbicara, jangan tidak masuk akal itu yang kamu bicara. Jelaskan sisi negatifnya biar orang menimbang. Saya itu biasa kalau ada datang orang pemasar di kantor saya, Pak Halim, ini Ustaz, ruko tak bisa jadi jaminan, ambil kredit supaya enak lagi kerja ini ada semangat bekerja. Kubiarkan saja bicara. Saya bilang, oh sudah Dek, sudah. Ada yang kau lupa Dek, kau tidak jelaskan apa kekurangannya nanti. Kau tidak jelaskan bagaimana kalau itu mobil yang saya beli tiba-tiba kempes bannya. Karena sekarang kempes bannya tidak ada ban cadangan. Kalau mobil yang mutakhir sekarang kan, kau tidak jelaskan bagaimana kalau saya tidak bisa bayar cicilannya. Semua yang indah-indah semua kau cerita. Cerita kau juga sisi negatifnya biar orang berpikir. Kira kalau mau jago pemanasaran, saya magister di bidang S2 ku public relation. Belajar soal itu. Bukan tom kaleng-kaleng ini Pak Halim. Sombong tidak, supaya tidak dipandang enteng. Ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bekerja. Supaya bekerja dengan baik, mesti diisi ini otak. Prosesornya kita ini bekerja, andai komputer di sini ini, di otak. Tidak mungkin kau bisa bekerja dengan baik kalau kau tidak isi otakmu. Sama aplikasi. Tidak mungkin ada aplikasi itu isinya kalau kita tidak download dulu. Di-download dulu, baru ada isinya, file. Kalau kau tidak download, tidak ada. Bagaimana cara mendownloadnya? Bahasa Quran, Iqra. Baca kok. Mak guru kok. Belajar. Sekarang hanya orang malas yang tidak mau pintar. Kenapa? Ada maha guru. Namanya Gemini. Namanya ChatGPT. Ada semua di situ. Kau jidongok kalau tidak mau kau belajar. Coba tanya waktu itu ChatGPT, ada semua itu. Biar kau mau tanya, kau tampilkan fotonya Das Atlatif, baru kau bilang kasih Same Dian Sastro Wardoyo. Oh langsung muncul itu. Belajar. Dan orang yang belajar itu Allah yang janji, bukan caleg. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Kalau Allah angkat derajat, siapalah Das Atlatif ini Pak? Cukaulu. Dari kampung, tidak terkenal. Kalau Pak Halim Bos, bapaknya jago memang nih. Tuh, nake, tidak dikenal Pak. Bertarung saya ke Makassar, tamat SMP. Ngontrak kiri kanan, 9 tahun saya di Jalan Harimau. Jadi cleaning service. Jadi pengantar makan catering itu di Jalan Ahmad Yani Bang Danamon. Jadi guru ngaji keliling naik sepeda. Segala saya kerja, tapi saya belajar. Akhirnya apa? Lihat gelarku. Lihat gelarku sekarang. Wira, 2 doktorku Dek. Banyak orang 2 doktor tapi sama-sama luar negeri atau sama-sama dalam negeri. Saya 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Ada orang bilang barangkali sama-sama 1 luar negeri, tapi waktu yang berbeda. Saya waktu yang sama. Ada lagi orang 2 doktornya tapi mungkin disiplin ilmu yang sama. Saya berbeda disiplin ilmunya. Maka Allah kasih hadiah. Apa hadiah? Allah angkat derajatku. Kalau dulu waktu saya kontrak jalan kaki ke Harimau Jalan Cakalang SMA. Sekarang capek saya naik pesawat. Apa itu? Ilmu. Dengan ilmu. Makanya terlambat kata tadi datang. Tadi pagi saya masih baku telepon Pak Halim. Ini sama-sama bos Pak, mengerti maki saja. Kedua-dua kini bos.
Nah, apa yang ingin saya sampaikan dengan ilmu ini? Adindaku Wira, besok-besok dek, kalau ada orang mau kau tempatkan pada posisi, jangan kelihatan kedekatan keluarga, jangan kedekatan teman, jangan kedekatan wilayah, tapi kedekatannya apa? Kecerdasan, pintar. Maka kalian juga ini pegawai, jangan kau pergi cari muka. Pak Cetong, masa sarjana mako masih kau pergi menjilat-jilat? Nggak laku itu sekarang, bos. Apalagi anak muda bosmu. Nah, tahu itu karakter penjilat. Wira, salah satu karakternya itu penjilat. Kalau kau pidato dek, biar nggak lucu makalatomi. Itu ciri-cirinya itu. Ciri-ciri penjilat itu. Garing kemah. Ya, nah kalau begitu, ini dirut kita menyeleksi orang-orang cerdas, maka kalian pegawainya terbuka peluang berpastabikul khairat namanya. Berlomba-lomba mengambil kebaikan. Dia tidak akan bilang, oh ini sama-sama orang bone. Oh iya jamah ini orang pintaran sama bondas dasar. Nggak akan dilihat mana yang pintar. Dan yang keempat, kalau sudah dia pintar, seleksi yang berikutnya yang harus moral. Moralnya dek, kalau mau kau lihat ki sholat. Kalau dia pintar tidak sholat, jangan kau percaya. Tuhannya saja nak tipu. Jangan mau percaya. Kalau dek nak mas sampajak pak, dia nanti yasik nak pak belian. Dek nak gagal yasik nak tu. Pak kenapa? Sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Apa yang dilakukan kecuali menghamba kepada Allah? Beda haji. Apa? Bisa pergi jalan-jalan pak. Haji, pergi lihat-lihat situs sejarah, pergi update status. Puasa ada sisi kemanusiaannya apa? Kesehatan pak. Dokter telah menemukan sumber menjaga fisik yang baik, itulah puasa. Ada sisi dunianya yang didapat. Zakat ada pak, mau macalek keluarkan zakat. Sedekah, tapi sholat apa? Puncak penghambaan kepada Allah itulah sholat. Jadi dindaku Wira, ajak ini sholat kalau dia muslim. Sholat baik. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kamu lebih dari yang ada dimiliki oleh nenekmu. Kecil buat Allah kasih ini. Tidak ada susahnya. Allah kalau sudah memberikan kepada seseorang, tidak masuk akal pun dia kasih. Ini sekarang sebentar lagi kejadiannya apa? Masuk akal tidak orang dibakar bisa hidup? Masuk akal tidak orang dibakar masih bisa hidup? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, Ibrahim dibakar dalam api, keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Apalagi kalau mau dibilang lari sini 2000 unit. Kecil buat Allah kasih. Makanya dekati Allah. Caranya sholat. Ajak sholat orang. Itulah puncak penghambaan kepada Allah. Yang kelima, ada rezeki, bersedekahlah. Ingat selalu leluhur Haji Kalla, dermawan. Tidak ada orang bangkrut gara-gara dermawan. Tidak ada itu. Ustaz, itu rumah yang putih kaya sekali dulu. Cuma rajin nih bersedekah bangkrut. Tidak ada. Yang bangkrut itu apa? Pilkada. Bangkrut apa? Pilcaleg. Bangkrut apa? Selingkuh. Dikatangi sama cewek. Maka bersedekahlah. Dan sedekah tidak mesti banyak. Sedekah tidak mesti banyak. Sesuai saja kemampuan. Ada untung penjualan, ingatkan, keluarkan cepat sedekahnya, biar Allah yang ganti. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kita berkumpul di sini bukan sekedar kita ingin bersenang-senang, tapi rasa syukur kita karena Allah memberikan 40 tahun perusahaan ini. Mudah-mudahan 40 tahun Allah semakin tambahkan yang lebih bermartabat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman,
masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu duduk mendengarkan tausiah ini, nah lihat-lihat itu setan. Nah bilang, mana bisa kugoda ini, mana bisa, mungkin itu yang sandar-sandar dekat dindingan. Nah lihat-lihat memang, nah bilang mana ini, nah lihat-lihat mana yang bisa cepat keluar ini. Nah maka bertahan kita lihat siapa yang cepat keluar, itulah kalah dengan godaan setan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pak Haji Sarif Akbar, Masya Allah, sekarang sudah menjadi pengurus masjid. Ini saudara saya waktu saya masih kuliah, pernah kena bayarkan SPP ku, alhamdulillah ya. Yang kali ini juga ada yang tidak tahu mana itu, ada juga anakku di sini. Nah, mana Ece? Ada ikut tadi, tidak tahu di mana kodong kar, pasti karena tidak ada kita ibu-ibu, jadi kita biarkan kodong anakku. Ada itu di belakang ya. Kemudian godaan setan juga ada di tengah-tengah kita ini berupa konsumsi. Ibu-ibu tadi ribut miku dengar. Ada mi barangkali dapat 2 baru Nabi bilang belumpi. Ya hati-hati godaan setan ya. Nah, panitia simpan saja dulu, tidak usah edarkan dulu konsumsi karena mengganggu konsentrasi jamaah. Bapak Ibu, sekarang ada yang tahu bulan berapa ini kalau dalam kalender Islam? Bulan apa namanya ini? Bulan sudah salah keras lagi. Ini bulan Zulqaidah ya. Nah, tanggal 22 Zulqaidah. Ibu, sudah pi Zulqaidah baru Zulfikar, Zulhajji atau Zulhajjah. Nah, di bulan Zulhajjah itu ada ritual ibadah Islam yang masuk dalam kategori rukun Islam. Ibadah apa Ibu? Ibadah haji. Selain ibadah haji yang menyertai ada ibadah Idul Kurban. Nah, mari saya ceritakan kisah sejarahnya Idul Kurban supaya kita semangat lagi untuk berkurban. Ibrahim alaihissalam lama tidak punya anak, maka istrinya bilang, "Bang, kawin maki lagi." Masya Allah. Ada kira-kira istri tak begini di rumah tak Pak? Ada kira-kira Pak? Ya ada tapi jarang, dan itu bukan kita. Kan? Dia bilang, "Kawin maki." Nah bilang Siti Sarah, "Mak Beni nih, supaya engkau anak tak? Menikah ki supaya ada anak tak?" Nah bilang apa Ibrahim, "Tidak mau aja deh, kalau ini Tommy takdirku begini mi." Bayangkan Pak, Ibrahim disuruh menikah, tidak mau mi. Coba saya Mama Necek bilang begitu, langsung nggak lompat. Tuh. Tapi kata Ibrahim, "Saya tidak mau. Kalau ini Tommy takdirku, begini mi." Nah, akhirnya Ibrahim didesak-desak, sambil didesak-desak itu, Ibrahim kaya waktu itu Pak. Salah satu kekayaannya Ibrahim alaihissalam, banyak binatang ternaknya. Dijelaskan dalam riwayat, lebih dari 12.000 ekor dia punya ternak. Tapi yang dia cemaskan Ibrahim alaihissalam, apa? Keterkaitan hatinya dengan binatang ternaknya. Jangan sampai binatang ternak ini bercokol di hatiku sehingga saya lebih cinta sama ini binatang daripada Tuhanku. Nah, Bapak Ibu boleh punya rumah banyak, boleh punya kebun banyak, boleh punya lahan banyak, boleh punya tabungan banyak, tapi simpanlah pada tempatnya. Bapak-bapak ada yang punya jam tangan 5, boleh, tidak dilarang dalam Islam. Tapi jangan simpan di hati. Simpan di mana? Simpan di mana? Simpan di tangan. Karena kalau dia tersimpan di hatimu, maka kau akan lebih cinta kepada jam tangan daripada hatimu, daripada Tuhanmu. Sehingga ketika dia hilang, tidak bisa kau tenang. Nah, Ibrahim mau hilangkan ini cintanya kepada binatang ternaknya. Maka apa dia lakukan? Dia potong untuk nama Tuhannya.
Berapa dia potong, Pak? 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 onta. Kira-kira kalau dirupiahkan ini, Pak, lebih 10 miliar. Ada nih pernah di sini potong sapi 1000, onta 100, bembe 1000. Ada nih. Biar mau pilkada, nggak ada orang potong begini, Pak. Biasanya mau pilkada atau pilcaleg, ada yang potong kambing banyak-banyak. Ini nggak ada. Sampai sekarang nggak pernah saya lihat. Akhirnya orang memuji Ibrahim. Pelajaran pertama, Pak, boleh orang punya harta, tapi jangan pelit. Karena kalau sudah pelit, itu menunjukkan bahwa hartamu sudah bercokol di hatimu. Tidak mau pergi. Nah, bagaimana supaya tidak pelit, Pak? Caranya, ketika memberi, jangan berpikir memberi. Ketika bersedekah, jangan berpikir memberi, tapi berpikir menitip. Contoh, saya sama Pak Sarip mendaki gunung bawa karaing. Ada saya bawa 100 kilo beras. Pak Sarip tidak bawa apa-apa. Mana lebih cepat sampai? Mana lebih cepat sampai? Hah? Yang tidak bawa apa-apa. Kulihat Pak Sarip, gampang nah. Akhirnya saya bilang apa? Pak Sarip, bawa kanga ini deh. Bawa mini, di atas piku ambeki. COD namanya. Tuh, sampai pi baru kuambeki. Pak Sarip bawa. Akhirnya mana duluan sampai? Saya duluan sampai. Kenapa? 1, hilang beban, ringan. 2, cepatkah sampai? Kenapa? Karena ndak ada kubawa. Maka supaya cepat ki sampai di sorga, titip itu barang bawaan tak sama orang-orang. Harta tak ditirip. Titip sama orang supaya cepat sampai. Kalau kita tidak titip, 1 berat. Berat memang maki. 2 lama baru sampai. Sampai tonjaki tapi lama. Sampai tonjaki di surga nanti. Tapi mampir ki dulu di neraka. Seluruh orang Islam pasti masuk surga. Pak Makadena Bitta, siapa yang mengucapkan nigi Thomas Sahada, dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia yakin sampai mati pasti masuk surga. Itu Nabi jamin. Cuma kalau dilanjutkan pertanyaannya, kapan pi masuk surga? Sudah pi dicuci di neraka. Bagaimana cucinya? Tergantung sifatnya, tergantung kotorannya. Pak toh, ibu-ibu, bu, masih ingat ki dulu waktu tak kecil? Ada itu cara mencuci tradisional kalau kotor sekali. Ada yang ingat apa caranya? Apa namanya itu? Di kalantang. Iya toh? Bagaimana itu orang di kalantang? Dibanting-banting ibu toh? Direndami dulu air panas 1 malam. Sudah itu besok disikat. Bukan cuma disikat, Pak, dibanting-banting, diinjak-injak, dilipat, dibanting, diperas. Baru sudah itu dijemuri lagi 1 hari. Baru malamnya diembunkan, besok baru dicuci, dibilas, baru bersih. Begitu juga orang kaya yang pelit. Dikalantang kok dulu. Itu namanya pelit, Bu. Seke engkan adekna melo. Itu namanya pelit. Ada tapi tidak mau. Itu namanya pelit. Kalau tidak ada, mau di apa? Dan kita enaknya itu orang miskin, Pak. 1, tidak banyak pertanyaan nanti kalau mati, Ki. Apa mau tanyakan, Ki? Rumah, kontrak, selesai. Tidak lanjut di pertanyaan. Iya toh? Mobil, Grab. Selesai nih sedek. Dari pertanyaan. Apa pi? Gaji. Oh, kamase. 2 juta jika rain. Kau gunakan untuk apa? Betul-betul itu makan jika dong. Batena dipikir suku itu 1 bulan 3 juta. Selesai nih. Sembayang kok. Belum biasa nada mak di masjid. Puasa kok.
Bukan cuma Ramadan, Senin Kamis poin. Sudahkah kok? Ya, kadang-kala kalau ada lebih-lebihnya sedikit. Haji, mau tonjak tapi tidak ada. Selesai nih. Masuk mau ke balik surga. Aman nih. Mau lewat orang kaya kah? Nah bilang itu tadi yang masuk surga orang miskin. Bah, ini. Iya minne di rapu kaling bae. Banyak mobilnya tapi nak ganggu jadi parkirna. Ini natunggui mi orang nak kena sallo mau kukutayan cilaga. Iya toh? Nah, jadi Bapak Ibu supaya tidak banyak pertanyaan bersedekah. Ibrahim alaihissalam takut dia, jangan sampai ini hartaku menghilangkan cintaku kepada Allah. Potong. Begitu dia potong, seluruh makhluk memuji, termasuk malaikat. Apa Nabi bilang malaikat? Tahu jago na ini. Apa Nabi bilang Ibrahim? Tidak seberapa ini. Ini binatang. Coba kalau ada anakku juga ku potong. Karena waktu itu belum piada anaknya.